Setiap hari, ada banyak obrolan yang bisa kita bicarakan dengan teman atau keluarga. Nggak jarang kita juga pasti pernah melempar dan menerima lelucon dan bercanda satu sama lain dengan mereka. Sayangnya, terkadang kita dihadapkan dengan candaan yang membuat tidak nyaman, bahkan menyakiti hati. Supaya nggak kelewat batas, kita harus tahu topik mana saja yang sebaiknya nggak boleh dijadikan sebagai bahan candaan. Karena selain menyakiti hati, isu sensitif juga bisa memecah belah solidnya komunikasi yang sudah terjalin. Terus, apa aja sih topik yang nggak boleh dijadikan bahan candaan? Simak ulasannya berikut ini. 1. Fisik. Candaan tentang fisik seseorang barangkali menjadi yang paling sering kita dengar. Meski bisa terdengar lucu dan akrab, candaan ini menjurus ke body shaming loh. Meskipun beberapa orang menganggap biasa saja, namun dampak buruk body shaming bisa berpengaruh pada kesehatan mental orang yang bersangkutan. Ancaman seperti depresi, gangguan kecemasan, merasa rendah diri, bahkan membenci tubuh sendiri bisa ditimbulkan dari body shaming. So, jangan lakukan itu ya. 2. Kecerdasan. Ah elah, gitu aja masa nggak ngerti sih? Susah banget sih, tolong siapapun bantu jelaskan maksud ini padanya. Celetukan semacam ini walaupun dimaksudkan sebagai candaan, namun dapat berakibat fatal. Terlebih jika dilakukan di depan umum, di mana kita menyoroti kelemahan orang lain. Hal tersebut dapat memicu munculnya emosi berupa kecemasan, kesedihan, amarah, takut, hingga merasa dirinya direndahkan. Karena itu, kita perlu berhati-hati saat mengutarakan candaan. Akan lebih baik untuk merenungkan dulu dan memposisikan diri bagaimana perasaan kita saat candaan tersebut berbalik pada kita. 3. Status sosial atau ekonomi orang lain. Bercanda sebenarnya bertujuan untuk menghibur orang lain, membuat orang merasa senang dan bahagia. Namun apa jadinya jika candaan kepada orang lain malah menyinggung orang lain? Seperti bercanda mengenai status sosial dan pekerjaan seseorang. Misalnya, kamu melontarkan kata, kamu hanya seorang petugas kebersihan. Memang kamu sanggup beli mobil? Guyonan seperti ini membuat seseorang merasa direndahkan meskipun niatmu hanya bercanda. Latar belakang ekonomi seseorang gak layak kamu jadikan sebagai bahan candaan. 4. Cara berpakaian. Komentar tentang cara berpakaian seseorang juga gak pas loh untuk kamu jadikan sebagai bahan candaan. Misalnya saja, dengan mengatakan si A gak pantas menggunakan gaun, dan seterusnya. Sebab bukanlah hal yang tepat untuk dijadikan sebagai bahan obrolan dan candaan. Menjadikan gaya pakaian seseorang sebagai lelucon bisa dikategorikan mempermalukan orang tersebut. Tanpa disadari, ini juga bisa termasuk dalam praktik body shaming. 5. Menertawakan kelemahan atau kekurangan orang lain. Candaan yang mengolok-olok kelemahan orang lain merupakan hal yang sensitif. Kamu mengkritik dan menyoroti ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman dan direndahkan. Contohnya, kok kamu diem aja sih? Ngobrol dong. Kamu mungkin menilai seseorang sebagai orang yang pemalu karena tidak mampu berbicara di depan orang banyak. Kemudian, kamu menjadikan hal ini sebagai bahan candaan. Namun, menggunakan kelemahan orang lain sebagai bahan candaan tidaklah pantas. Tindakan tersebut berpotensi menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Setiap orang punya tipe kepribadian yang berbeda-beda. Kamu gak bisa memaksakan kepribadian teman yang memang introvert untuk jadi seperti kamu yang extrovert. 6. Rasis. Kita tinggal di negara yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya, ada beragam agama, ras, suku, dan bahasa. Namun, kita semua harus saling menghargai. Jangan membuat guyonan atau bahan candaan yang dapat menyudutkan orang lain. Sayangnya, banyak di antara kita yang menjadikan ras seseorang sebagai bahan candaan. Contohnya, mengolok-olok candaan seperti orang kulit hitam, selalu malas dan tidak berpendidikan. 7. Guyonan yang menggunakan kata-kata kasar atau vulgar. Terkadang, kita sering membuat guyonan dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan. Biasanya, hal ini dilakukan di antara orang-orang terdekat atau dalam lingkungan pertemanan yang akrab. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang menyukai guyonan yang menggunakan bahasa kasar atau vulgar. Berguyon dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan merupakan perilaku yang tidak pantas. Jenis guyonan ini sering dikaitkan dengan penghinaan atau pelecehan.
Sebagai contoh, membuat lelucon yang mengandung kata-kata cabul atau pornografi. Hal tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, bahkan merasa diremehkan. Itulah tadi 7 topik yang tak layak dijadikan bahan candaan karena dapat merendahkan orang lain.